koskan 3 juta per bulan, didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta, kita kalikan 26 hari kerja, berarti 78 juta per bulan. Ketika DPR dibandingkan rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh, di situ Anda mengalami sesat logika. Enggak, kita bandingkan dengan rakyat yang gaji UMR. Gaji UMR. Ya, kan aneh kamu membandingkan dengan gaji UMR, Mbak. So, halo teman-teman semua, kita berjumpa lagi setelah 2 bulan lebih ya. Gue nggak ngupload karena ada ujian akhir semester, kemudian ada studi tour ke Bali, kemudian sialnya HP gue hilang dan kameranya juga bermasalah, jadi nggak bisa bikin konten. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali berkunjung di channel gue, selamat datang. Jadi gue langsung aja, pada tanggal 25 Agustus kemarin itu terjadi aksi demonstrasi yang cukup janggal itu. Kalau kita track back beberapa waktu yang lalu, itu penyebabnya itu salah satunya adalah diberikannya tunjangan 50 juta kepada DPR sebagai ganti rumah dinas, karena sekarang itu udah nggak ada rumah dinas itu. Dan kemudian itu menjadi hal yang ramai diperbincangkan. Kemudian ada salah satu anggota DPR yang melakukan klarifikasi, itu bukan klarifikasi, yang diwawancarai itu. Ini kan ngontrak atau kita koskan 3 juta per bulan, didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta, kita kalikan 26 hari kerja, berarti 78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta per bulan. Nah, jadi mereka masih nombok lagi. Nanti kita pikirkan, kalau memang masih dikira itu 50 juta terlalu besar, nah teman-teman kita himbau cari kos-kosan kira-kira yang 1 jutaan lah begitu. I don't know if he said something wrong, but ya udahlah. Ditambah lagi ya video anggota DPR yang joget-joget setelah sidang MPR kalau nggak salah, itu membuat masyarakat tuh makin marah gitu. Kemudian dalam sebuah acara televisi ada yang mengatakan bahwa ketika kita membandingkan gaji DPR dengan rakyat jelata yang katakanlah tukang beca atau buruh, tuh coba kalian lihat videonya. Ketika DPR dibandingkan rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh, di situ Anda mengalami sesat logika. Enggak, kita bandingkan dengan rakyat yang gaji UMR. Gaji UMR. Ya, kan aneh kamu membandingkan dengan gaji UMR, Mbak. Ya, kalau mau bicara gaji, saya sebelum masuk DPR, gaji saya tahun 2000-an sudah 80 juta. Saya masuk DPR itu cuma 51 juta. Dan Anda tadi menyesatkan dengan mengatakan tunjangan perumahan itu penghasilan. Anda tahu nggak, hampir 80% anggota DPR itu dari luar daerah. Sehingga? Sekarang dengan tidak ada rumah dinas, mereka harus mencari rumah. Ngerti nggak? Jadi ngerti, makanya janganlah menggebiak uya dan menyesatkan rakyat seolah-olah ini tidak pantas gitu loh. Mari kita bedah dikit aja. Kita semua tahu bahwa DPR itu punya tugas konstitusional itu. DPR itu membuat undang-undang, kemudian DPR juga mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, dalam logika formal memang akan sangat keliru ketika kita membandingkan dua hal ini. Membandingkan DPR dengan profesi lainnya gitu. Tapi sejatinya kritik rakyat tidak pernah mengarah ke situ. Melainkan menyoroti kesenjangan. Kesenjangan apapun, kesenjangan pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Lalu ketika anggota DPR mengatakan membandingkan dua hal tersebut adalah kesesatan berpikir, maka dari situlah akan muncul yang namanya strawman policy. Bagaimana mungkin seseorang yang awalnya meminta suara dari rakyat untuk mewakilkan aspirasi mereka, kemudian ketika mereka terpilih, mereka malah bermewah-mewah tanpa memperhatikan masyarakatnya. Masyarakat tuh belum sejahtera loh. Kenapa nggak penuhi dulu kebutuhan masyarakat gitu? Kalian dapat tunjangan rumah tinggal, dapat tunjangan beras 12 juta per bulan. Itu kan udah wow gitu. Sedangkan masyarakat di luar sana tempat tinggal aja masih bisa dikatakan sangat jauh dari kata layak. Kemudian
ada ya orang yang untuk makan saja mereka sangat-sangat bersusah payah bekerja untuk memberi makan anak-anak mereka gitu. Itu kan satu hal yang sangat kontras gitu. Lalu ketika isu tentang isu tentang diberikannya tunjangan seperti ini kepada anggota DPR itu memancing amarah daripada masyarakat itu. Dan kalau janji pas kampanye aja belum nyata itu, ya wajar aja gitu masyarakat marah gitu. Wajar aja mereka menyuruhkan bubarkan DPR. Tapi ketika mereka menyerukan untuk membubarkan DPR, saking frustasinya mereka, saking kecewanya mereka, bukannya malah ditenangkan, malah dibalas yang ucapan orang yang mengatakan bubarkan DPR adalah orang paling tolol di dunia. Itu kan makin memancing lagi amarah publik gitu kan. Dan ternyata pas aksi tanggal 25 Agustus kemarin itu banyak hal yang janggal, Pak. Ada orang yang entah dari mana datangnya, kemudian ricuh. Dan dengan kondisi seperti ini semua orang terhambat, Pak. Orang mau kerja, orang mau sekolah, orang mau ke kampus itu terhambat semua. Dan ketika ada kerusuhan seperti ini, malah dikatakan lagi peserta demonstran itu brengsek, Pak. Dan akhirnya tanggal 28 Agustus pecah lagi gitu. Terjadi aksi besar-besaran sampai ada korban jiwa, dan itu membuat kita semua bersedih ketika masyarakat dan aparat itu saling menyerang. Ada korban dari aparat, ada korban dari masyarakat. Yang keadaan seperti ini belum ada tindakan yang betul-betul nyata dari pemerintah. Apa solusinya? Belum ada. Gue belum lihat ya. Kalau ada ya, tolong tunjukkan kepada saya, kirimkan saya. Karena sejauh ini gue belum lihat ada berita bahwa ada anggota DPR yang menemui masa aksi itu atau apa. Gue belum lihat. Kalau ada ya, tolong koreksi gue kalau ada. Karena gue belum lihat, sumpah gue belum lihat ada anggota DPR yang turun ke jalan untuk menemui masa aksi itu. Gue belum lihat itu. Dan kemudian berlanjut 29 Agustus kemarin malam itu terjadi pembakaran gedung DPRD di Kota Makassar. Sampai ada, kalau nggak salah, 3 korban. Kemudian ada penjarahan di beberapa tempat yang dimana ini udah sangat melenceng dari tujuan awal kita. Dan kalau sudah seperti ini ya orang-orang akan saling menyalahkan gitu. Ada yang menyalahkan aparat, ada yang menyalahkan para demonstran. Udah chaos udah. Dan sekali lagi ya, gue bilang sekali lagi ya, belum ada tindakan nyata dari pemerintah ya. Yang gue lihat ya, kalau ada ya tolong koreksi gue kalau ada. Jadi tolong teman-teman jangan lupakan apa yang ingin kita perjuangkan. Tolong jangan melenceng daripada apa yang ingin kita perjuangkan. Jangan saling merampas, jangan saling menuduh, jangan saling menyalahkan itu. Tolong saling lindungi. Karena musuh kita tuh bukan sesama kita, bukan sesama masyarakat. Jangan mau digiring, jangan mau diadu domba gitu. Kalau kita tidak tahu oknum-oknum yang memanfaatkan kemarahan publik, kita tidak tahu oknum-oknum yang memanipulasi kita, yang awalnya ingin menyuarakan aspirasi tetapi berujung hal-hal yang malah memperburuk keadaan. Dan bukan tidak mungkin akan terjadi banyak pengrusakan lagi dan korban akan berjatuhan lagi. Jadi gua mohon teman-teman stay safe semuanya. Entah apa tujuan mereka, entah itu untuk membuat demonstran seolah-olah mereka yang bersalah, kemudian kita saling menyalahkan. Who knows gitu, gak ada yang tahu. Dan gue juga mau mengingatkan kepada teman-teman untuk berhati-hati karena sekarang itu udah marak banget penyebaran isu rasial gitu. Jadi teman-teman stay safe. Ada baiknya kita sudahi dulu. Kita
ada baiknya kita menarik diri dulu dari jalanan, sudahi dulu aksi-aksi kita karena udah sangat tidak kondusif sekali situasinya. Jadi ya itu aja dari gue Devin Klaus, pamit undur diri dan sampai jumpa di konten selanjutnya.